Untuk kedua calon ketua boleh untuk on cam terlebih dahulu. Oke. Jadi kita langsung mulai aja. Ini pertanyaannya juga lumayan banyak. Untuk kedua calon, mentalnya siap kan? Mentalnya sudah siap kan? Jadi langsung aja ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari orang yang dirahasiakan. Pertanyaannya seperti ini. Apa pendapat kalian tentang mengadakan workshop atau pelajaran dari BPH sebelumnya atau kelas khusus untuk BPH dalam menjalankan job desk-nya? Oke, untuk pertanyaan akan saya kirim ke kolom chat juga. Gimana? Ada yang ingin menjawab? Saya mau jawab kok. Boleh, April, silakan. Ya, baik, Ko Martin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya setuju biar BPH yang baru itu biar lebih paham lagi terhadap tugas atau tanggung jawab yang akan dia kerjakan. Oke. Selanjutnya, apakah Imelda sudah siap untuk menjawab? Udah kok. Oke, terima kasih sebelumnya buat Ko Martin atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, untuk pengadaan workshop atau pembelajaran mengenai BPH sebelumnya untuk BPH selanjutnya itu sangat baik, karena dengan workshop itu BPH selanjutnya bakalan bisa belajar tentang job desk-nya, terus jadinya nggak bingung dan kaget sama tugas-tugasnya nanti. Berarti ya, dari kedua ini setuju nih untuk melakukan workshop dan semacamnya. Betul. Oke. Mantap. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua aja. Yang kedua ini pertanyaan dari orang lain lagi. Untuk penanyanya dirahasiakan juga. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara kalian masing-masing untuk mempererat hubungan antar mahasiswa aktif dengan alumni dan juga seluruh anggota di berbagai region untuk kedepannya? Jadi ini pertanyaannya cukup simpel ya, untuk cara kalian gimana mempersatukan mahasiswa aktif dengan alumni aja. Mungkin sudah langsung terpikirkan, ada yang ingin menjawab? Ko Martin, saya mau jawab. Boleh, April. Ya, terima kasih Ko Martin untuk pertanyaannya. Bagaimana caranya menyatukan anggota KMB yang tersebar di berbagai region ini ya. Nah, kan selama masa pandemi ini kan masih serba virtual ya. Jadi cara saya untuk menyatukan seluruh anggota KMB yang tersebar di berbagai region ini yaitu dengan cara mengadakan pertemuan secara virtual secara rutin. Nah, seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, dari pertemuan tersebut kita akan membahas atau mendiskusikan hal-hal yang menarik. Jadi dari pertemuan tersebut diharapkan dapat menyatukan seluruh anggota KMB yang berada di berbagai region. Begitu, Ko Martin. Oke, mantap. Mungkin dari Imelda udah siap untuk menjawab nih setelah mendengar dari jawaban dari April, ada inspirasi gitu. Oke, terima kasih Ko Martin atas pertanyaannya. Kebetulan kalau untuk cara mempererat hubungan antar mahasiswa aktif dengan alumni dan seluruh anggota per region itu sebenarnya saya kepikiran sama
proker yang sebelumnya udah dilaksanain BPH sama proker saya selanjutnya itu kebaktian daring secara kebaktian Jumatan online. Jadi dengan kebaktian itu nanti saya bakalan ngundang semua anggota KMB. Jadi di sana setelah kita kebaktian kita bisa sharing, kita bisa cerita, kita bisa dengar dhamma dari narasumber-narasumber tertentu. Terus setelah itu ya karena kita bisa cerita-cerita itu jadi bisa mempererat hubungan. Menurut saya seperti itu sih. Oke, mantap Imelda. Berarti dengan ngebuat ini ya kebaktian seperti kebaktian bulanan gitu ya atau mingguan gitu ya untuk mempererat hubungan antar ini. Ya, mantap. Terima kasih kok. Selanjutnya ini pertanyaan ketiga dari orang yang dirahasiakan juga. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana respon kalian jika mendapatkan saran untuk mengadakan acara seperti Dhamma Class atau makan bersama atau juga acara offline lainnya itu dari anggota KMB lain? Anggota KMB kita tapi bukan dari proker kamu. Bagaimana respon kalian? Mungkin tadi kan April udah 2 kali nanya nih. Sekarang kita gantian ke Imelda dong yang menjawab duluan. Silakan Imelda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, kalau dapat saran untuk mengadakan acara seperti Dhamma Class secara offline atau makan bersama itu, buat saat ini mungkin akan saya pikir-pikir dulu ya, karena kan lagi COVID lagi tinggi, terus mungkin di saat nanti COVID-nya udah agak mereda, mungkin bakal dipikirin lagi apakah itu bisa dilaksanakan atau enggak. Tapi yang jelas bakal ditampung dulu dan bakal dipikirin lagi. Makasih. Oke, mantap jawabannya Imelda. Selanjutnya dari April, udah siap untuk bertanya atau masih ingin berpikir terlebih dahulu? Ya kok akan saya jawab. Untuk menerima atau tidaknya itu saya juga pasti akan berpikir terlebih dahulu ya. Apalagi masih zaman pandemi gini, jadi acara-acara tersebut itu masih sulit untuk dilakukan. Seperti itu kok. Okay. Jadi masih dipikirkan terlebih dahulu. Oke. Berarti untuk dari kedua pihak ini masih akan menampung saran-saran dulu ya dari anggota-anggota aktif. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini jika kalian terpilih nanti, adakah program untuk mempererat hubungan dengan maba ataupun mahasiswa aktif lainnya? Ini pertanyaan simpel ya. Ada yang ingin menjawab duluan atau kalian? Saya mungkin kok. Ya, silakan Imelda. Kalau untuk program, sebenarnya saya ada kepikiran kalau misalnya COVID-nya udah agak mereda, saya kepikirannya pengen bikin acara sejenisnya Hello Day yang tahun 2019. Itu kita kayak bertemu sama maba, sama alumni, sama anggota KMB aktif lainnya di suatu tempat, entah rumah makan atau apa. Terus nanti kita bakal main games atau cerita-cerita seperti acara Hello Day kemarin. Tapi karena kita masih online dan pandeminya lagi naik, jawaban saya bakalan sama seperti pertanyaan yang bagaimana cara masing-masing mempererat hubungan, yaitu dengan kebaktian online. Terima kasih. Mantap. Berarti ya sih Hello Day emang salah satu proker yang bagus sih ya untuk diadakan secara offline ya. Mantap. April, apakah April ingin bertanya? Menjawab? Iya, kalau dari saya sendiri ada untuk program kerja yang masih secara online ini, program kerja yang kebaktian KMB Tiradhamma itu sebisa mungkin akan dilakukan secara rutin. Nah, dari pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat antara maba dengan mahasiswa aktif lainnya. Apabila sudah offline itu mungkin bisa dilakukan acara seperti Hello Day seperti yang Imelda bilang itu. Berarti Hello Day ya kunci kalian untuk mempererat kalau itu offline ya. Ini sedikit tambahkan aja pertanyaannya ya. Ini kan lagi masa pandemi gini nih. Itu kira-kira untuk mempererat selain dari Hello Day untuk offline nanti, untuk online tuh kalian seperti gimana? Saya izin menjawab ya kok. Iya, silakan. Ya dengan melakukan pertemuan secara rutin melalui virtual itu kok, melalui Google Meet maupun dari Zoom.
berarti lebih ke Dhamma Talk-nya itu Ya, bisa sharing-sharing atau sharing membahas Dhamma tentang, ya bisa sharing-sharing tentang Dhamma atau sharing-sharing hal yang lainnya gitu kok. Oke. Untuk Imelda gimana, atau ada proker yang ingin tambahkan selainnya gitu? Buat sekarang mungkin yang online baru kepikiran kebaktian sih kok. Sama juga kebaktian ya. Oke. Bagus. Kasih kok. Ini pertanyaan ke-4, sekarang ke yang 5. Ini pertanyaannya lumayan ini ya, kayak lumayan berat ya. Pertanyaan ini, apa kelebihan calon ketua pertama dibandingkan calon ketua yang kedua? Begitu juga sebaliknya. Ini pertanyaannya lebih, apa sih kelebihan kalian di masing-masing dari diri kalian sendiri? Ada yang nggak bisa ngomong R di sini mungkin? Silahkan, itu bisa jadi kelebihan, atau ada yang lebih tinggi gitu, bisa jadi kelebihan itu. Silahkan. Ya, gimana? Coba yang menjawab duluan, atau saya yang tembak aja nih? Saya Deko. Oke, silakan. Untuk keunggulan itu pasti kita berdua antara saya dan Imelda itu memiliki tujuan yang baik ya untuk mengedepankan organisasi ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya berusaha menjadi pemimpin yang dapat bersikap adil untuk organisasi ini. Saya juga berusaha untuk menciptakan gagasan-gagasan baru untuk KMB ke depannya dan terus memberikan yang terbaik untuk KMB Tiradharma. Wih, mantap. Imelda, silakan Imelda. Apakah Anda ingin melawan calon ketua yang lainnya? Silakan Imelda. Terima kasih kok atas pertanyaannya. Kalau untuk kelebihan, sebenarnya saya yakin saya sama April punya kelebihan masing-masing ya. Cuma saya di sini sebenarnya nggak pengen mengcompare atau membandingkan kelebihan antara saya sama April. Tapi karena pertanyaannya apa kelebihan Caketum 1 dengan Caketum 2, mungkin menurut saya kelebihan saya bisa gerak cepat atau gercep kalau dikasih tugas sih kok. Saya langsung kerjain seperti itu. Bagus. Kecepatan emang faktor penting sih dalam berorganisasi. Mantap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan cukup simpel ya. Apa yang akan kamu lakukan bila anggota BPH-mu itu mendadak nggak aktif atau tidak aktif? Ini kan anggota BPH ya, pengurus, jadi lumayan inti, sehingga ketika nggak aktif itu lumayan fatal. Itu apa yang akan kamu lakukan? Itu saya mau menjawab. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika anggota BPH tidak aktif? Pertama, saya pasti akan mendekati terlebih dahulu. Jadi kayak bertanya kira-kira apa alasannya kurang aktif, atau mungkin ada masalah atau gimana. Lalu nanti bakal nyari solusi dari masalah kenapa nggak aktif, terus nanti bakal dirangkul lagi biar aktif lagi di BPH. Terima kasih. Oke. Mantap, pendekatan yang baik. Apakah April sudah siap untuk menjawab? Ya, saya akan jawab ya kok. Apabila terdapat anggota BPH yang tidak aktif, ya saya juga pasti akan menghubungi orang itu terlebih dahulu dan menanyakan kenapa sih nggak aktif, terus apakah kamu ada masalah. Nah, setelah kita mengetahui kenapa dia alasan tersebut, kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian dirangkul juga biar dia aktif lagi. Gitu kok. Berarti sama-sama merangkul terlebih dahulu ya untuk kepada BPH yang tidak aktif, baru kalian menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lumayan panjang ya. Yang ketujuh ini, jabarkan hal apa yang menurut kalian menjadi masalah di periode 2021-2022 dan bagaimana solusinya. Ini pertanyaannya lebih ke gimana sih kalian bisa ngebaca situasi dan solusi untuk pada masalah BPH tahun lalu.
Saya ingin menjawab kok. Oke, silakan Imelda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jabarkan hal apa menurut kalian menjadi masalah di periode kemarin dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya kemarin sempat ada masalah dari saya sendiri, Humas, karena kurang teliti dalam menjarkom acara dari sebuah organisasi. Jadi buat solusinya jelas saya harus lebih cermat lagi dan lebih teliti lagi kalau misalnya ada organisasi atau KMB yang ingin melaksanakan media partner sama kita, biar ke depannya nggak bakalan ada lagi kejadian yang seperti kemarin yang mempertanyakan ini organisasi dari apa, ini pembicaranya apakah capable atau enggak dan segala macam. Terima kasih kok. Oke, terima kasih Melda. Untuk jawabannya bagus. Mungkin untuk April, silakan April. Yang menjadi masalah di periode 2021-2022 untuk anggota BPH-nya itu orang-orangnya masih kurang aktif ya, jadi masih sangat pasif ketika diminta pendapat dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya saya akan mencoba lebih merangkul lagi anggota BPH agar menjadi aktif begitu kok. Oke, berarti ini beda dari kalian berdua, ini beda sudut pandang permasalahannya ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian hal apa saja yang menjadi penting dan harus difokuskan dalam menjalankan badan pengurus harian? Oke, mungkin udah mau bisa menjawab. Dari April dulu mungkin, karena dia tadi sudah Imelda ya. Ini silakan April. Baik kok, terima kasih. Hal yang penting dan harus difokuskan untuk menjalankan BPH yaitu dengan meningkatkan komunikasi antar anggota BPH agar kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Mantap. Berarti dengan meningkatkan komunikasi ini bisa yang bakal menjadi fokus kamu dalam menjalankan badan pengurus harian. Oke. Imelda, apakah ingin menjawab atau masih ingin berpikir terlebih dahulu? Udah kok. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kalian apa hal yang menjadi penting dan yang harus difokuskan dalam menjalankan badan pengurus harian? Menurut saya sendiri yang menjadi penting dan harus difokuskan adalah keaktifan anggota BPH, sama seperti yang April bilang, keaktifan serta komunikasi. Karena kita lagi virtual gini kan, jadi kalau misalnya komunikasinya kurang lancar, kurang bagus, kita bisa jadi miskom, terus jadinya malah salah paham dan kerjaan kita jadi nggak benar gitu di BPH. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Melda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai ketua, gimana cara kalian meyakinkan bagaimana cara kalian meyakinkan anggota bahwa memegang event atau aktif sebagai panitia event itu gak bakal mengganggu waktu pengerjaan PI. Seperti yang kita tahu ya, kan banyak mahasiswa yang kadang beralasan entah itu PI atau UAS UTS sebagai mereka untuk menghindar dari aktif dalam sebuah panitia. Itu gimana cara kalian meyakinkannya? Mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silakan. Halo, kok saya mau jawab. Ya, silakan Imelda. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai ketua, gimana cara kalian meyakinkan anggota bahwa megang event atau aktif sebagai panitia event tidak akan mengganggu waktu kerja PI? Kalau saya sendiri, mungkin saya bakal ngasih contoh bukti nyata bahwa ada nih satu panitia semester 6 yang lagi ngerjain PI itu nggak keganggu sama sekali sama acara-acara dari KMB.
Nah, jadi dari contoh bukti nyata yang sudah saya kasih itu, saya akan memberikan waktu buat anggota buat berpikir lagi kira-kira dia mau megang event atau jadi panitia enggak. Karena dari bukti ini kan jadi dia bakal tahu bahwa oh ternyata memegang sebuah event atau menjadi seorang panitia itu nggak bakal nyita waktu banyak, ternyata masih santai aja gitu. Ya, sekian kok. Terima kasih. Oke. Mantap Imelda. Pertanyaannya sangat outstanding ini. Wah, Koko sih bakal jawabnya, bakal kau bantuin PI-nya. Mantap. Mungkin dari April sudah ingin menjawab atau masih ingin berpikir sedikit? Saya akan coba menjawab ya, Kak. Bagaimana dengan meyakinkannya, saya akan beritahu job desk-nya terlebih dahulu atau pembagiannya. Kita bakal kasih tahu, oh ini job desk ini nggak akan mengganggu kalian loh gitu. Nah, karena kan kita sudah tahu job desk-nya, jadi dia udah tahu apa yang harus mau dikerjakan gitu. Jadi setelah mengerjakan job desk tersebut, itu bisa mengerjakan hal yang lain seperti itu kok. Bagus. Dengan ini ya, memberitahukan job desk terlebih dahulu ya, biar mereka bisa pikir 2 kali. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita sempat pertanyaan tentang relasi di dalam internal ya, relasi tentang alumni ataupun juga mahasiswa aktif lainnya. Sekarang pertanyaannya dibalik, bagaimana cara kalian menjalin relasi dengan baik eksternal di kondisi pandemi saat ini? Mungkin ada yang ingin menjawab duluan? Saya mungkin kok. Ya, silakan Imelda. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kalian untuk menjalin relasi dengan pihak eksternal di kondisi pandemi seperti ini? Kalau dari pengalaman menjadi seorang humas, pihak eksternal ini kan bisa dari KMB luar atau dari yayasan atau organisasi Buddha lainnya. Menurut saya buat menjalin relasi itu ya dengan menjadikan diri kita KMB ini ikut jadi media partner atau jadi peserta acara mereka gitu. Jadi kalau kita diundang, kita datang. Kalau misalnya kita dimintain tolong buat mau jadi media partner, kita seleksi lagi dan kita iain. Seperti itu kok. Oke. Berarti dengan menjadi media partner ya untuk menjalin relasi. Oh sorry, buat datang ke acara itu maksudnya lewat virtual ya, Zoom, Google Meet. Iya, oke. Ya, terima kasih. Oke. Silakan, April udah ingin menjawab atau masih memerlukan waktu? Saya akan coba jawab kok. Oke, silakan. Cara untuk menjalin relasi dengan pihak eksternal kurang lebih sama dengan Imelda, yaitu kita menjadi media partner dari acara-acara organisasi eksternal, kemudian juga kita mengikuti acara-acara yang mereka lakukan, seperti itu kok. Berarti untuk dari kedua calon ketua ini untuk jawabannya sama ya, seperti menjadi media partner ataupun ikut serta dalam acara-acara mereka itu untuk menjalin relasi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan singkat. Bagaimana sosok ketua yang benar menurut kalian? Bisa mungkin langsung terpikirkan atau masih perlu waktu sedikit? Saya mau jawab kok. Oh iya, silakan. Apa email dulu? Siapa duluan, Mbak? Saya duluan, Mbak. April. Oke, silakan April. Menurut saya, sosok ketua yang benar adalah ketua yang mau mendengarkan aspirasi dan juga pendapat dari anggotanya. Karena dengan mendengarkan tersebut, pemimpin tersebut dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi dan apa kekurangan yang harus diperbaiki. Mantap. Jawabannya mantap. Oke. Silakan Imelda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sosok ketua yang benar menurut kalian? Menurut saya sendiri, sosok ketua yang benar adalah ketua yang adil dan tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang bos. Jadi anggota-anggotanya adalah teman-temannya yang
harus dia perjuangkan bersama-sama dalam menjalankan sebuah organisasi. Terima kasih. Oke, mantap kedua jawaban dari kalian ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kalian menghidupkan lagi semangat anggota untuk join acara-acara kita? Dilihat dari sekarang kan udah lagi pandemi gini, kita tiap kali bikin acara juga kadang sepi dari ini. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk menghidupkan kembali semangat-semangatnya? Kok mungkin saya mau jawab kok. Oke, silakan Imelda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kok. Bagaimana cara kalian menghidupkan lagi semangat anggota untuk join acara-acara kita? Jujur sebenarnya buat menghidupkan kembali semangat anggota itu sangat susah karena ngelihat dari pengalaman kita kemarin yang join itu sedikit dan apa ya kayak agak susah gitu sih. Tapi mungkin saya mikirnya buat ngidupin semangat tuh pas kita lagi jarkom nih misalnya humas lagi ngejarkom, kita tuh kayak ngasih sejenis benefit dari acara yang kita selenggarain gitu loh. Kayak misalnya kita Waisak nih, kita ngadain Waisak, terus kita kasih tahu nih kita ngejarkom. Tau nggak sih benefit dari kita ikut Waisak tuh gini A B C D E segala macam. Apalagi kalau kita dengan embel-embel, wah nanti betul dapat karma baik nih kalian gitu. Pasti semangatnya hidup lagi sih, seperti itu kok. Ya, terima kasih kok. Oke, mantap. Berarti dengan ini ya, kamu bakal fokusin di humasnya untuk ngebangkitin acara itu lagi ya. Iya kok. Mantap. Mungkin dari April sudah mendapatkan inspirasi nih dari jawaban Imelda, atau masih ingin berpikir sedikit? Saya coba untuk jawab ya kok. Cara menghidupkan lagi semangat itu dengan melakukan pertemuan rutin sih, kayak itu dengan pertemuan rutin tersebut itu diharapkan nanti ke depannya yang lain tuh bisa buat ikut lagi gitu kok. Maaf April, tadi suaranya agak putus-putus. Halo, apakah udah kedengar kok? Iya udah. Tadi suara agak putus-putus, mungkin boleh diulang lagi. Iya, kan sebelum ini KMB ini masih kurang terlihat kurang aktif ya, masih pasif karena kita juga jarang melakukan event yang dilakukan secara secara rutin gitu ya. Nah, kedepannya itu biar semangat lagi, kita akan melakukan pertemuan rutin agar anggota-anggota KMB lagi yang lain itu bisa untuk ikut aktif lagi. Berarti jawabanmu agak lumayan berbeda dari Imelda ya, dengan kalau Imelda kan dengan dari humas untuk ngejarkom biar aktif. Kalau kamu ini menggunakan pendekatan secara rutin ya, agar mereka mau aktif acara lagi. Ini bagus. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan panjang. Untuk pertanyaannya, misalkan ada yang ngasih tantangan atau masukan untuk ngadain event yang sama sekali belum pernah diadakan KMB sebelumnya. Dan dari BP sebelumnya juga berarti kan hitungannya nggak ada pengalaman. Gimana respon kalian? Akankah menerima saran atau tantangan tersebut? Jika iya, bagaimana tahapan yang akan kalian lakukan? Jika tidak, kenapa? Terima kasih. Ini lumayan panjang ya. Ada yang ingin menjawab duluan? Mungkin dari Imelda atau April, atau ingin berpikir sebentar, bisa dikasih waktu 1 menit untuk berpikir terlebih dahulu. Saya mau jawab kok.
Oke, silakan April. Ya, terima kasih Ko Martin untuk jawabannya. Untuk menerima atau tidaknya, yang pertama pasti saran tersebut akan saya terima terlebih dahulu. Kemudian saran tersebut akan saya diskusikan kembali kepada anggota BPH dan memastikan apakah anggota BPH itu sanggup untuk mengadakan event tersebut. Jika nantinya sanggup, maka akan dilakukan, kita akan mencari tahu apa aja yang dibutuhkan untuk mengadakan event tersebut dan melakukan komunikasi lebih lanjut. Oke. Mantap jawabannya, April. Mungkin dari Melda udah ingin menjawab atau masih ingin berpikir terlebih dahulu? Udah kok. Oke, silakan nih Melda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya jawaban saya akan sama seperti pertanyaan yang mengenai dama kelas. Yang jelas pasti sarannya akan diterima dan ditampung terlebih dahulu dan nanti akan dipikirkan kembali. Jawaban saya mungkin sedikit sama seperti April, yaitu setelah kita terima, yang jelas pasti kita akan membicarakannya dulu dengan anggota BPH yang lain. Namun nanti kita akan berpikir kembali apakah acara ini ada benefitnya, apakah berguna buat kita, apakah ini dapat meningkatkan mutu KMB Tiradama, apakah ini dapat meningkatkan mutu anggota-anggota KMB Tiradama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini sebenarnya untuk pertanyaan ini kan lumayan general ya, lumayan luas ya. Dan Koko juga tadi lupa untuk memberikan pertanyaan, jadi mungkin Koko bakal menambahkan dari sini aja ya. Kalau misalnya tentang masukannya yang diadakan itu ada dua nih, ini kan general terlalu luas, kita persempit sedikit ya. Ada yang memerlukan budget besar dan juga memerlukan budget sedikit. Contohnya, misalnya kita melakukan studi banding ke UKM lain. Itu kan pengeluarannya sedikit ya. Tapi beda ketika kita ingin melakukan atasila. Itu kan seperti halnya PPD yang perlu puluhan juta. Bagaimana sih tanggapan kalian kalau misalnya kedua hal itu yang direncanakan, yang ditantangkan untuk kalian? Saya mau coba jawab. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya dilihat dari acara yang barusan, seperti studi banding dengan KMB lain atau atasila, yang budgetnya jelas berbeda, sudah pasti saya bakal menimbang-nimbang lagi nih, kira-kira acara mana yang cocok sama budget yang kita punya, dan acara mana yang benar-benar berguna gitu buat kita. Nggak berguna sih, dua-duanya pasti sangat berguna buat anggota KMB Tiradama sih, tapi melihatnya dari budget aja, kira-kira budget kita mumpuni nggak untuk mengadakan atasila, apakah budget kita mumpuni untuk mengadakan studi banding, seperti itu. Saya lebih melihat ke budgetnya sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Melda. Mungkin dari April ingin memberikan tanggapan juga. Maaf kok, bisa diulang nggak pertanyaannya? Jadi gini, untuk pertanyaan tadi kan itu kan masih lumayan general ya, karena banyak faktor yang harus kita pikirkan. Kita persempit sedikit dengan budget, yaitu contohnya kita melakukan studi banding dan juga melakukan atasila. Itu kan jelas berbeda jauh ya untuk pengeluaran kita. Nah itu kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Sebenarnya dua kegiatan itu kan sangat bermanfaat untuk anggota KMB kita ya. Jadi kalau untuk masalah budget itu nanti bisa diobrolin lebih lanjut lagi gitu kok. Berarti sama-sama ya untuk kayak lebih memikirkan bagaimana budget kalian dulu ya untuk melakukan dalam sebuah event, membuat sebuah eventnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam sebuah organisasi akan selalu mengalami masa naik dan turunnya. Ini yang dimaksud ini tuh kayak masa jenuh gitu loh. Seperti eksistensi, kayak contohnya BPA yang kabur tadi, atau enggak event, atau enggak komunikasi. Bagaimana tanggapan atau tindakan dari kalian atas peristiwa tersebut?
Mungkin dari Imelda atau April ada yang sudah ingin menjawab duluan atau masih ingin berpikir terlebih dahulu? Akan diberikan 1 menit. Kalau saya mau coba jawab. Ya, silakan Imelda. Oke, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dalam sebuah organisasi ada masa naik turunnya, misal asistensi atau event atau komunikasi, kita bakal ngambil tiga-tiganya. Jadi maksudnya kayak gini, misalnya dari eksistensi. Eksistensi ini kalau misalnya kita turun nih dalam eksistensi sama event, tindakan saya itu mungkin nanti ke depannya bakalan ngadain sebuah event yang dapat mendongkrak eksistensi kita, dan yang jelas eventnya tuh nggak besar tapi kayak biar bukan terkenal juga sih, nggak besar dan nggak pengen terkenal juga sih, maksudnya kayak biar eventnya itu dikenal sama banyak orang. Terus dengan event kita dikenal banyak orang, kita tuh otomatis jadi dikenal sama KMB lain. Oh, ini KMB Tira Damai yang bikin acara dan lain-lain gitu. Tapi kalau dalam masalah komunikasi, menurut saya tindakan yang tepat, yang jelas komunikasi lagi sih. Maksudnya dirangkul lagi, diajak bicara lagi, biar nggak miskom seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau miskom itu pasti bakal ada salah paham dan jadinya agak berantakan gitu sih. Terima kasih kok. Oke, terima kasih atas jawabannya Imelda. Ya, mantap ya jawabannya. Untuk April mungkin masih ingin berpikir lagi atau sudah ingin menjawab? Saya akan jawab ya kok. Oke, silakan. Jadi menurut saya masa naik dan turun dalam organisasi itu masih kita bisa cari solusinya dengan menciptakan inovasi baru. Jadi sebisa mungkin KMB Tiradama ini tidak mengalami kemunduran, melainkan terus menginovasi sehingga KMB Tiradama ini bisa tetap maju. Oke, berarti untuk kedua jawabannya sama-sama ini ya, untuk mempererat hubungan juga intinya ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ke-15. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, bagaimana cara kalian berdua untuk meningkatkan solidaritas pengurus inti atau BPH itu sendiri? Ini kan benar, ini sesuai fakta ya, kan setiap orang punya masalah masing-masing dan penyelesaiannya pun juga berbeda-beda. Ini bagaimana cara kalian untuk meningkatkan solidaritasnya? Saya mau coba jawab. Oke, silakan, gimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, cara meningkatkan solidaritas kalau misalnya dalam menyelesaikan sebuah masalah, menurut saya adalah musyawarah atau diskusi. Dari musyawarah itu yang jelas nanti kita akan bakal nemuin solusi dari permasalahan yang ada. Terus karena kita juga diskusi, musyawarah, dan tukar pendapat, yang pasti solidaritasnya jadi makin erat aja gitu, karena kan kita berbicara dan diskusi satu sama lain kok. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Melda. Berarti ini ya lebih ke musyawarah mufakat gitu ya. Oke. Mungkin dari April sudah ingin menjawab atau masih ingin berpikir sedikit? Saya akan jawab kok. Baik, menurut saya dengan cara untuk meningkatkan solidaritas antar BPH itu yaitu dengan meningkatkan komunikasi antar BPH itu sendiri. Lebih sering mengajak diskusi, kemudian juga melakukan evaluasi tiap bulannya agar setiap permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Oke. Berarti dengan meningkatkan komunikasi ya untuk menjalin solidaritas BPH itu sendiri. Ya, mantap. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini hitungannya cepat juga ya kita. 19 pertanyaan, nggak nyampe 1 jam ya. Ini pertanyaan lumayan panjang. Untuk pertanyaannya ini, landasan atau faktor apa yang membuat kalian mau menjadi ketua umum? Karena mencalonkan diri sebagai ketua umum berarti ia sudah siap mendedikasikan dan mempertanggungjawabkan jadi pemimpin dari KMB Tiradama itu sendiri.
bagaimana ketua umum pun pasti menemukan hal-hal yang tidak terduga. Namun itu memang proses dari jabatan itu sendiri, dan untuk jadi ketua umum niatnya tidak boleh setengah-setengah, karena akan mempengaruhi rekan kerja nanti internal maupun eksternal. Jadi inti dari pertanyaan ini sendiri pun adalah apa yang membuat kalian mau menjadi ketua umum. Terima kasih. Oke, mungkin sudah dipikirkan. Ini ketawa-ketawa nih, mungkin jawabannya ini kali ya, terpaksa kali ya. Ini gimana? Apakah ingin berpikir terlebih dahulu? Saya mau jawab kok. Oke, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa saya mau mencalonkan diri sebagai ketua umum? Karena dari saya sendiri, saya ingin menambah relasi serta menambah pengalaman dan pengetahuan saya di dunia organisasi. Selain itu, juga saya ingin mengasah kemampuan kepemimpinan yang saya miliki. Nah, yang pasti saya akan terus belajar bagaimana caranya agar saya bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai ketua nanti. Bagus. Jawabannya bagus. Mungkin dari Imelda sudah ingin menjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Faktor apa membuat kalian ingin menjadi ketua umum? Kalau dari saya sendiri, saya ingin menjadi ketua umum karena saya ingin belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Sama seperti April, saya juga ingin belajar menjadi seorang pemimpin yang dapat merangkul anggota-anggotanya seperti teman. Kemudian, saya juga ingin belajar berorganisasi lebih dalam lagi, bukan hanya sebagai humas, tapi bagaimana sih kita bisa menjadi seorang ketua yang adil, terus dapat merangkul teman-teman seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Melda atas jawabannya. Ini sisa 3 pertanyaan lagi, tapi di sini juga dilihat ada beberapa mahasiswa yang bisa mengajukan pertanyaannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan 17. Apa yang harus dilakukan bila ada konflik baik internal maupun non-BPH? Ini seperti permasalahan dulu, itu sempat ada masalah. Nah, untuk kalian calon ketua baru, gimana cara kalian menyelesaikannya? Coba nih. April aja. Ya, baik, akan saya jawab. Apabila terdapat konflik baik secara internal, BPH maupun non-BPH, yang pasti saya akan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan cara berbicara. Nah, apabila terdapat konflik, saya berusaha untuk cepat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membahas bareng-bareng permasalahan yang ada tersebut. Jadi intinya adalah membahas permasalahan secara bersama-sama untuk menemukan solusinya. Oke. Mantap. Berarti dengan ini ya, menyelesaikan bersama-sama ya, biar konfliknya kelar. Mungkin dari Imelda ingin menjawab? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, apa yang harus dilakukan adalah yang pertama menengahi, kemudian mencari tahu dahulu masalah apa yang sedang terjadi dan mencari solusinya. Sama seperti April, kita akan bicara yang terlebih dahulu, melakukan diskusi, baru akhirnya menemukan solusi dan damai. Seperti itu kok. Terima kasih. Berarti dari kedua ini juga sama-sama ingin ini ya, menyelesaikan secara baik-baik dulu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini perombakan apa yang harus dilakukan menurut kalian bila sudah menjadi ketua? Ini pertanyaan cukup simpel ya ini. Perombakan KMB sendiri, kalau yang menurut kalian ini tuh harus kalian rombak gitu loh. Jika kalian sudah menjadi ketua nanti.
Saya mau coba jawab kok. Ya, silakan Imelda. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya sendiri, perombakan yang harus dilakukan itu, saya ngeliat dari Instagram KMB. Jadi saya merasa bahwa Instagram KMB itu cuma berfungsi sebagai upload poster, upload media partner, sama upload acara. Jadi perombakan yang saya ingin lakukan itu adalah saya ingin ngubah feeds dari Instagram KMB Tiradama itu bukan cuma buat ngupload poster acara ataupun poster yang lainnya, tapi saya juga pengen membuat feeds Instagram itu lebih ramai lagi dengan cara mengupload sebuah informasi, entah informasi tentang agama Buddha ataupun informasi lainnya. Sama seperti story Instagram KMB Tiradama, bukan cuma buat upload poster media partner atau poster acara, tapi saya pengen kayak gini nih, misalnya kita kayak Humas itu ngupload ngupload poster ulang tahun itu kan cuma di grup launch sama Kavi sama grup angkatan yang masih aktif. Saya lebih pengen poster ulang tahun itu di-uploadnya di story juga, karena saya pengennya semua member KMB yang followers ya KMB Tiradama itu tahu bahwa oh ini anggotanya lagi ulang tahun nih, ucapin gitu. Jadi bukan cuma di launch doang, karena kalau di launch itu kan asal lihat doang terus ya udah gitu. Ya seperti itu kok. Lebih fokus ke Instagramnya sih kok, karena kan lagi online jadi pusat informasinya ada di sosial media. Terima kasih. Mantap. Berarti ngepost di IG ya, ulang tahun yang malu itu nanti mereka. Tapi nggak apa, itu bagus. Itu lebih efektif juga ketimbang kita ngupload di WA ya. Untuk April, apakah sudah ingin menjawab? Ya kok kurang lebih sama sih kayak Imelda, karena saya waktu itu juga sebagai humas merasa kalau IG KMB kita tuh masih tatanan feeds IG-nya tuh masih sangat membosankan ya, karena kita cuma isi ucapan hari raya doang atau media partner aja. Nah untuk kedepannya saya ingin mengubah biar bisa aktif lagi dengan memberikan info-info tentang agama Buddha atau info-info yang lainnya. Ya berarti dua-duanya sama-sama belajar dari pengalaman sebelumnya sebagai humas, jadinya lebih ke fokus untuk IG. Mungkin juga nanti ada TikTok KMB gitu kan ya, bisa jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Google Form, nanti juga akan dibuka live tanya dari beberapa anggota yang ada di sini. Ini pertanyaan terakhir. Hal apa yang pertama akan dilakukan bila sudah diperbolehkan atau diperlonggar pandemi ini? Ini merujuknya lebih ke kalau misalnya udah offline nanti, kita bisa bikin acara offline bersama-sama, apa yang bakal kalian lakukan pertama kali? April. Ya. Yang pertama saya lakukan yaitu dengan melakukan pertemuan tatap muka pastinya secara langsung, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, dari hal ini diharapkan menjadi momen untuk kita mendekatkan diri untuk saling mengenal satu sama lain. Berarti bikin event offline tatap muka langsung ya, langsung bikin event ya. Oke, mantap. Untuk Imelda, silakan, tadi juga udah ingin menjawab kan langsung. Ya terima kasih kok atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri buat yang bakal dilakukan pertama kalau udah offline atau diperlonggar, yang jelas sama seperti April, saya pasti bakalan ngadain sebuah acara ngumpul-ngumpul santai buat anggota-anggota KMB yang kita kan camp sama maba tuh kita cuma ngeliat mereka tuh dari online-nya nih, kayak dari virtual Google Meet gini doang. Saya tuh pengennya biar nanti pas udah diperbolehkan itu kita ketemu langsung, kita kenalan langsung, kita ngobrol langsung. Jadi bukan sebatas cuma di layar doang, tapi kita bisa langsung wajahnya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mantap. Berarti dua-duanya sama-sama ingin membuat acara offline langsung ya untuk pertemuan antara maba dengan mahasiswa aktif ya. Oke, ini sudah 19 pertanyaan dari Google Form. Sekarang kita buka pertanyaan langsung dari peserta di sini. Ada yang ingin bertanya duluan atau gimana? Mungkin Kohadi ingin bertanya dulu, Kohadi.
Atau enggak? Kenapa harus gua? Gua baru jawab. Yang lain Soalnya dulu. Koko pengen telat, Koko pengen telat joinnya. Jadi Koko harus yang bertanya lain duluan. Surabaya sinyal jelek. Udah. Yang lain dulu. Enggak, itu bagus itu. Suara lancar. Silakan kok. Yang lain dulu. Oke, mungkin dari Ciani. Ciani mantan ketua sebelumnya. Mungkin ingin bertanya nih kepada calon-calon ketua baru. Ciani malah diem. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Atau enggak Ko Alfian? Ini Ko Alfian sebagai alumni ingin bertanya kepada calon ketua BPH yang baru kok. Halo? Halo? Oh, iya. Kedengeran nggak? Kedengeran kok, kedengeran. Sorry. Mau nanya dong. Boleh nanya nggak nih? Boleh kok. Ini sesi boleh pertanyaan ya? dari sini sekarang. Oke, kita selisihnya rada jauh ya. Oke, cuma mau nanya, nggak tahu siapa ini, Martin nih? Iya kok. Tin, pertanyaan yang dari Google Form ada nggak sih? Yang salah satunya tadi gue nggak ikutin dari awal kan? Iya. Ada nggak yang nanya kenapa sih kalian yang harus jadi ketua KMB sekarang? Udah ada kok tadi yang ini, landasan atau faktor apa yang membuat kalian ingin menjadi ketua umum? Itu kan istilahnya ingin ya, istilahnya apa sih nilai jualnya sih sebenarnya sih. Kan kalau itu kan kenapanya mereka ini ya, apa sih jadi bego kayak. Terus kenapa kita harus milih mereka gitu? Kalau itu kan istilahnya karena mereka mau jadi ketua begini. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa sih gue harus milih lu gitu? Istilahnya nilai jualnya tuh apa gitu? Oh, udah ada tadi kok. Pertanyaannya itu kelebihan dari ketua 1 dibanding ketua 2 gitu ya kok? Kelebihan? Lebih ke kelebihan gitu kan? Bukan, ya so far sih mirip-mirip dikit sih. Tapi kalau udah ya udah. Mungkin bisa diulang lagi dari Imelda Tampil. Silakan. Mungkin pertanyaannya gini deh, Imelda sama April ya, sorry ya. Iya. Sorry tadi telat juga. Kamu mau nanya aja. Misalkan nih, kenapa sih kalau katakanlah kami semua nih kan istilahnya pemilih ya nggak, dalam ini kan pemilihan ketua gitu kan. Kenapa sih kami tuh harus memilih satu di antara kalian atau memilih kalian gitu kan? Kami tuh harus milih Imelda ataupun milih April gitu untuk jadi ketua di 2022 berarti ya? Gitu. Iya kalau 2022 sampai awal 2023. Oke. Mungkin siapa dulu nih? April atau Imelda? Ayo silakan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Nah tadi katanya kan udah ditanya kan, mestinya kan jawabannya sama dong. Gimana? Deh, kok ini saya mau jawab ya? Ya. Kok Alfian, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut saya, kenapa kalian harus memilih saya? Sebenarnya ini tergantung kalian ya, hak kalian yang memilih saya atau enggak. Tapi kalau saya melihat dari diri saya, yang pertama, saya sangat terbuka dengan sebuah saran dan kritik. Saya nggak bakalan menentang ataupun kayak, saya nggak terima nih saran-saran seperti ini. Saya sangat terbuka dengan saran dan kritik. Jadi jika kalian teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau kritik, silahkan bisa langsung ke saya. Dan yang kedua, kalau saya dikasih tugas itu, saya bisa langsung kerjain. Jadi saya tipe orang yang gercep seperti itu kok. Oke. Kalau April? Makasih kok. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya, kenapa harus memilih saya? Karena saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk KMB Tiradama ini. Kemudian saya akan menciptakan gagasan-gagasan baru untuk KMB ke depannya. Oke, itu final jawabannya ya? Atau ada lagi tambahan? Oke, ini kan diskusi ya. Mungkin tadi yang pertama
Sorry tadi yang pertama siapa? Imelda ya? Tadi lagi di mute tuh. Ini. Yang pertama Iya, jawab Imelda Imelda. kok. Ini jangan jadi kayak pressure ya. Tenang aja. Ini kenapa bilang gue nanya kayak pressure? Tenang aja. Ini kan nanya doang. Tadi infonya gimana? Apa? Menerima saran dan kritik. Terus ada satu lagi poinnya. Apa Tin? Lo perhatiin nggak? Ini kok gercep kok dikasih tugas. Gercep. Apa? Saran kritik, gerak cepat. Terus? Ya udah itu aja kok. Oh, itu aja ya. Kan istilahnya kan sekarang gini. Kalau tadi kan sempat kok dengar kalau diberikan tugas juga langsung cepat gitu kan. Ini kan kita milih ketua. Berarti kan ketua itu kan yang harusnya memberi tugas. Itu satu. Kedua, kalau masalah saran dan kritik, gimana ya? Kayaknya kalau saran kritik sih ya mungkin terima gitu ya. Cuma nggak tahu ya ini mungkin dari zaman bahla gitu ya ajarannya. Aku juga nggak tahu. Mungkin kalau ketua itu kan harus bisa ngelit nih, Mel. Gitu. Yeah. Jadi istilahnya untuk saran kritik pun belum tentu ya terima, tapi kan kamu harus tegas juga. Gitu. Nggak bisa kayak cuma ya nanti gue tampung semua, nggak bisa. Gitu. Ada saatnya kamu harus jadi orang yang paling ditakutin sama seluruh anggota. Ada saatnya kamu jadi orang yang oke, saya akan dekat semuanya. Gitu. Itu sih saran dari Koko ya. Ya itu oke. Nah, kalau yang April kan tadi yang terbaik. Nah, versi kalau Koko boleh tahu, terbaik itu yang kayak gimana sih, April? Gitu. Yang dapat menjalankan tugas dengan baik loh. Jadi nggak meninggalkan yang seharusnya dikerjakan. Oke. Ya, oke lah. Iya, udah bener enggak gue taruh di bilang enggak itu bener kok. Oke. Udah lanjut yang lain. Ini ada berapa sih orang nih? 8 berapa? 2, 4, 8, 5, 13. Emang total terakhir ada berapa anggota, Tin? Hah? Kenapa kok? Total anggota KMB terakhir ada berapa? Yang belum lulus, maksudnya yang masih harusnya dihitung sebagai yang aktif. Kalau dihitung sebagai aktif sih, ini kan terakhir di angkatan saya kok. Untuk yang aktif sekarang itu cuma saya, Anan sama Meanto. Buset. Terus yang bawahnya? Di bawahnya ini April, Imelda, terus Alex, Erika, Yasmin. Ada 20 nggak? 20 atau sampai berapa? Mungkin kalau angkatannya aktif itu nggak, yang benar-benar aktif gitu kayak nggak nyampe 20 kok. Oh. Berarti yang masuk yang beragama Buddha masuk ke Gunadarma menipis ya? Atau emang nggak ada yang ikut? Dicabut UP. Ini emang sedikit sih, tahun kemarin kita juga dapat itu nggak banyak banget dari 3 region. Oke, ya udah lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Ayo dong. Kalian buat nentuin ketua kalian loh. Kalau diem-diem aja nanti besokannya jangan komplain kalau ketemunya si ini gitu. Silakan, ada yang ingin bertanya atau Ko Alvin mungkin ingin bertanya lagi kok. Buat terus nanti kepinteran dong, yang main dulu. Yang main dulu gimana? Ya. Atau enggak Meanto nih sebagai mantan sekretaris ingin bertanya, atau enggak ini juga ada Maba ini Dharma ingin bertanya. Ini kok Hadi nih udah ini nih. Silakan kok. Maba dulu. Mabanya diem aja nih. Aduh, nggak ada yang bandel apa mabanya? Enggak, alim semua di sini. Alim, kita semua alim. Aduh. Enggak kayak Koko. Jangan kayak gue, bahaya. Kayak Hera Ani, mana Hera Ani? Itu yang murtad ngejerumusin gue ke sini, mana? Coba speak up. Ya, ada yang ingin bertanya? Ini 2 calon ketua baru loh ini. Ya udah, gue deh langsung. Oke, buat silakan. Imelda sama April. Pertanyaannya simpel dulu, pembukaan. Apa sih makna KMB buat kalian? Dan kenapa KMB harus tetap ada buat kalian?
Oke, itu dulu deh, jawab satu-satu. Nggak ada. Siapa aja boleh juga. Ayo, coba pikirkan dengan baik-baik. Ini lumayan dalam loh ini. Tiap tahunnya ada ini. Ini pada diem. Ya. Ayo. Oh. Tes. Ada Ci. Nih mereka udah lagi kesulitan Ci. Sabar Ci. Ani berisik, diam dulu. Tadi nggak mau dipencet soalnya. Saya mau coba jawab deh kok. Boleh. Oke, buat Ko Hadi, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau bagi saya sendiri, KMB itu apa sih? Oke, bagi saya sendiri, KMB itu bukan cuma sekedar UKM Agama Buddha atau organisasi Agama Buddha atau tempat di mana kita datang buat nilai Agama Buddha doang. Menurut saya, KMB Tridharma itu lebih ke keluarga, di mana kita bisa berkembang, kita bisa saling melindungi satu sama lain, bisa saling menyayangi satu sama lain. Jadi nggak cuma sekedar kita organisasi yang ikut kepanitiaan, terus udah selesai acara, udah bubar gitu doang. Terus kenapa KMB menurut saya itu harus tetap ada? Karena gini, menurut saya itu kita yang agama Buddha kan dikit nih. Nah, kenapa harus ada itu? Buat merangkul kita yang agama Buddha di kampus. Kalau misalnya KMB nggak ada, menurut saya agama Buddha jadi kepecah gitu loh. Jadi kayak bubar, nggak ada kejelasan gitu loh kalau misalnya KMB itu nggak ada. Jadi nggak ada keluarga agama Buddha yang bisa merangkul mahasiswa-mahasiswa Buddha di Gunadarma. Seperti itu kok. Terima kasih. Oke, thank you. Jawab dulu, nggak apa-apa. Dua-duanya jawab dulu ya. Ntar baru dikontrol. Ini kita diskusi ya. Ya, lanjut. Diskusi aku bukan menjatuhkan, ingat itu kok. Itu beda arti kok. Gua nggak menjatuhkan ya, tolong. Nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, jawab aja. Kan menurut kalian ya, pendapat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan, siapa? April. Ya, baik Ko Hadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, KMB itu ya sebagai keluarga saya ya. Terus kenapa saya mau melanjutkan organisasi KMB Tridharma ini? Karena selama saya di KMB ini, saya banyak hal yang didapatkan atau yang dipelajari, seperti misalkan kerjasama dalam tim, kemudian mengetahui bagaimana berorganisasi yang baik dan benar. Terus saya juga menambah pengetahuan saya tentang agama Buddha. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan teman yang sebudis yang di luar sana itu saya sulit untuk mendapatkannya. Nah, dari situ hal tersebut yang memotivasi saya untuk terus melanjutkan KMB Tridharma ini. Oke, thank you. Oke, ini pertanyaan kedua dari gue. Masih relate yang tadi. Kalau kalian bilang, dari jawaban kalian intinya kurang lebih KMB itu keluarga buat kalian. Sama ini tuh wadah untuk hal-hal positif dan bertukar informasi. Bukti nyata menurut kalian selama kalian di KMB itu apa aja sih? Sampai kalian punya jawaban kayak gitu. Bukti nyatanya aja. Menurut kalian, versi kalian. Biar adik-adiknya tahu, ini kan maba banyak nih kayaknya nih. Wah, kok saya mau coba jawab kok. Boleh, silakan. Oke, kalau sebelumnya makasih atas pertanyaannya buat Ko Hadi. Kalau menurut saya sendiri, bukti nyatanya itu, tadi saya sempat bilang bahwa KMB itu bukan cuma sekedar UKM Agama Buddha, tapi keluarga di mana kita bisa saling melindungi satu sama lain dan berkembang. Bukti nyata itu adalah, saya itu sebelumnya bukan anggota BPH, tapi akhirnya jadi anggota Humas, dan di sini akhirnya saya bisa belajar dan berkembang gimana cara kita untuk menjalin sebuah relasi dengan organisasi lain. Yang sebelumnya saya tuh nggak dapet
nggak dapat pelajaran seperti ini di sekolah ataupun dimanapun. Tapi saya baru mendapatkannya di KMB. Kedua, masalah melindungi itu, saya punya teman di KMB, jelas teman-teman saya yang angkatan 2019 yang dekat sama saya. Di sana itu kita saling melindungi, misal ada masalah, kita saling backup atau gimana-gimana. Tapi bukan cuma 2019 saja, tapi buat maba dan angkatan-angkatan sebelumnya. Seperti itu kok. Terima kasih. Oke. Baik kok, kalau bukti nyata bagaimana saya bisa berorganisasi yang baik dan benar itu seperti saya tahu bagaimana menjadi ketua panitia yang baik, kemudian untuk yang relasinya itu saya jadi punya banyak teman, kayak teman dekat, kayak yang paling dekat itu Imelda, itu jadi saya kayak teman, sekarang malah kayak sahabatan, seperti itu kok. Bukan keluarga tuh? Iya, seperti keluarga juga. Oke. Saudara perempuan tuh. Bestie. Oke. Lanjut dulu deh, yang lain dulu deh, yang agak kendor dikit nih. Ani silahkan. Thank you ya jawabannya ya Imelda sama April. Terima kasih juga kok pertanyaannya. Sama-sama kok. Udah, intinya sama kayak pertanyaannya Hadi tadi. Cici udah banyak nanya kok di G-Form. Berapa, Ci? Si Ani kampret. Oke, kita lanjutkan. Mungkin Anda ingin bertanya lagi. Mungkin Alex, Diantri, Karina, Kogren Juan, ataupun ini Jorse ingin bertanya, silakan. Ciara mungkin ingin bertanya juga, Ci, mantan sekretaris BPH sebelumnya. Udah cukup. Udah sumbang beberapa pertanyaan juga di form kan. Oke, Ci, terima kasih, Ci. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Atau kok Hadi lagi nih pengen tanya lagi nih, kok? Jangan, yang lain dulu. Yang lain sampai 3 nih, kok. Yang lain sampai 3. Masa aku cuma 2? Nggak apa-apa, Grand Juan. Enggak, gue udah dari G-Form tadi di. Oh ya udah. Maba. Ayo, Maba, nggak apa-apa, tanya aja serius. Nggak bakal ada yang labrak serius. Siapa yang labrak? Siapa yang labrak? Tanya aja. Kok Martin, saya mau nanya dong. Ya, Oke, silakan. Oke, ini kan saya nggak tahu nih pertanyaan ini udah dikasih apa belum, karena baru join tadi, sorry banget. Sama sekalian lagi rapat juga gue. Ya, langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Ini kan makin tahun makin sepi ya buat yang join KMB. Terus gimana kalau misalkan gitu ya workcase-nya itu nggak ada maba lagi yang join gitu kan? Terus yang mau nerusin itu gimana? Terus gimana sih calon ketua umum kalian biar ramein lagi KMB ini? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan ini belum ada nanya juga. Berarti inti pertanyaannya itu kalau misalnya nggak ada maba, itu apa solusi apa yang ingin kalian buat? Diana, mungkin April atau Imelda ingin menjawab terlebih dahulu. Kok saya mau jawab? Oke, silakan April. Ya, terima kasih Dian untuk pertanyaannya. Sebelum hal tersebut terjadi, ya tadi bilang nggak ada mabanya. Sebelum hal tersebut terjadi, yang pasti saya akan melakukan pendekatan kepada maba-maba terlebih dahulu agar mereka itu mau ikut ke KMB ini. Jadi sebelum hal tersebut terjadi, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Oke, bagus jawabannya April. Mungkin Imelda ingin menjawab juga. Sorry, tadi inti pertanyaannya apa ya? harus menjawab. Kenapa Imelda? Tadi inti pertanyaannya apa ya? Agak lupa. Intinya tuh seperti ini. Kalau misalnya nggak ada maba, itu kan berarti nggak ada regenerasi. Itu bagaimana solusi kalian untuk mempertahankan KMB ini? Atau bagaimana gitu, kalian punya solusi lain?
Oke, terima kasih pertanyaan Dian. Maba itu pasti ada, cuma kita nggak tahu apakah maba ini bisa aktif atau enggak. Sama seperti jawabannya April tadi, mungkin saya akan mendekati satu-satu, merayu gitu, ayo kita ikut KMB gitu, ayo kita aktif gitu. Karena nanti saya bakal jabarin tuh, apa tuh benefit yang bisa kita dapat dari ikut KMB. Seperti itu, Dian. Makasih. Oke. Bagaimana Dian? Ada ingin pertanyaan tambahan lagi atau gimana? Oke, katanya oke. Nggak, Tin, gue mau nanya ke lu dulu, Tin. Oke. Untuk yang anak-anak baru ini, anak baru ya? Itu mabanya pas lagi di tahun lu, itu hanya dari online atau lu minta data dari kampus? Sebelumnya sih kalau ini ya yang maba yang sekarang si Meanto itu minta data mahasiswa ke kemahasiswaan. Sama juga kita ini sih sempat kayak minta untuk ikut kayak PPS-PPT di BEM gitu, tapi kita cuma dapatnya tuh yang FTI doang kok. Oke. Jadi untuk maba ini ini rata-rata tuh dapatnya kita dari kemahasiswaan. Itu dari jangka waktu PPS PPT sampai ke itunya berapa lama? Sampai fixing jadi datanya? Sekitar 2 bulan sih kok. Sebulan lebih lah. Ya, untuk kampus dengan iklan UFO mah ya oke lah, 2 bulan lah. Ya, ketawa lu, parah lu, kampus sendiri lu. Aku juga ketawa. Gue kan udah alumni, gue mau udah lulus, nah lu kan belum pada lulus ini. Oke, lanjut. Oke, kok. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Alex? Gimana Alex atau Karina? Atau Jose, gimana? Atau enggak, Mei? Gue yang nanya deh. Imelda sama April, aku mau nanya. Kan kalau tadi kan Hadi nanyanya apa arti KMB. Sekarang gue cuma nanya apa arti alumni KMB buat kalian. Udah itu aja. Apaan? Lah masa gue nebak dari ekspresi? Enggak. Kayak tadi dibilang kan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi ntar gue laporin ke alumni. Jadi kita dianggap kayak gini nih. Anjir, jebak anjir. Enggak, lu parah banget lu. Enggak. Ini tanya serius kok. Gimana ya? Menurut kalian tuh arti alumni KMB itu apa? Saya mau coba jawab kok. Oke. Sebelumnya makasih ke Alfian atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, alumni itu bukan cuma sekedar mantan mahasiswa atau mantan anggota KMB atau anggota KMB yang tiba-tiba udah keluar gitu. Enggak, bukan cuma gitu doang. Menurut saya, alumni itu adalah sosok tetua, senior, yang bisa memberikan kita nasihat-nasihat, inovasi-inovasi, bukan inovasi sih, lebih ke saran-saran atas acara-acara atau misalnya ada sesuatu yang kurang enak nih di KMB. Kita bisa nanya ke alumni, nanti alumni bisa memberikan kita penengahan, saran, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya alumni itu seperti seorang guru tetua yang sangat penting gitu kok. Seperti itu kok. Terima kasih kok. Oke, thank you. Coba April? Kurang lebih sama seperti Imelda, alumni itu merupakan kakak-kakak yang bisa memberikan info untuk adik-adiknya gitu, tentang bagaimana cara berorganisasi yang baik, terus bisa share pengalaman juga. Jadi alumni itu bisa sebagai pusat informasi gitu loh. Gua kira cuma buat ngumpulin cuan.
Nah, kalau gue lihat gitu kok ya. Aset KMB apa? Aset KMB. AdSense KMB itu kok itu kan sudah tidak salah lagi kok. Nah, cuma ini nih di luar dari ini ya. Sorry ya, ini maksudnya buat apa? Gambaran aja sih, maksudnya buat pendalaman materi aja. Enggak, cuma sharing aja. Nah, kalau yang gua rasa ya, kayaknya sih gua hampir dibilang jarang atau nggak pernah ngeliat satu event pun di grupnya alumni KMB. Serius. Kayak gue nggak pernah ngeliat ada, oh ya kok kita bakal ada ini bla 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 bla, misalkan ada acara apa, Waisak, semua hanya ada di yang grup KMB Tiradama aja yang masih aktif gitu. Nah kalau alumni yang keluar nggak tahu deh. Pokoknya gue sih kalau ngeliat yang di grup alumninya itu tuh hampir dibilang zero, kosong sih. Nggak pernah ngeliat tuh ada satu event pun gitu. Nah, ini pun sebenarnya kalau saran gue untuk menjawab pertanyaan yang soal tadi siapa Dian ya, Dian tadi. Gimana kalau misalkan lu terjadi kekosongan gitu, misalkan ini. Nah, mau gak mau kan istilahnya kan apa yang udah dibangun harus tetap berlanjut. Ya nggak harus tetap kita hidupin gitu. Salah satu caranya ya sebelum kejadian, better dibikin preventifnya kan. Artinya ya better kalau dari gua alumni yang baru lulus pasti juga belum banyak yang ya katakanlah udah kerja sih syukur lah ya banyak. Kalau yang masih nganggur ya udah gitu ya, berarti ya masih karmanya gitu. Sabar aja ntar dapat kerjaan juga gitu ya. Kalau misalkan yang baru lulus, istilahnya yang baru alumni yang baru, itu kan masih sebenarnya kalau menurut gue tuh masih bisa kita ajak gitu, ataupun yang lama-lama gitu ya. Dalam artian ya udah daripada acaranya kosong atau kalian nggak punya acara untuk ke depan. Memang regenerasinya agak sulit gitu, tapi kan gimana nih, KMB ini harus tetap hidup gitu. Kalau kita cuma berpatokan pada maba aja, ya kita nggak bisa. Ya kalau misalnya bener, kalau misalnya ada 1-2 aja kan juga bingung. Bikin acara apaan 1-2 orang? Ya kalau kagak ada sama sekali, berarti kan bisa jadi regenerasinya juga masih di angkatan yang sebelumnya kan, nggak akan berubah ke angkatan baru gitu. Atau yang terakhir yang bakal megang. Nah ini sih kalau saran gua, coba mulai perhatiin deh. Lu bukan masalah alumni kalau dimintain dana ya pasti kalau misalnya ada yang ngasih-ngasih, ada yang enggak. Ada yang diajakin acara, ada yang ikut, ada yang enggak gitu kan. Bukan yang enggak, maksudnya ada yang enggak ikut, bukan enggak. Nah kalau menurut gua, kalau yang ikut sih mungkin nggak ada problem. Coba deh cari why-nya, kenapanya yang nggak ikut. Kalau cuma bicara alasan, gue nggak ada waktu, bla bla bla, gue udah acara, kemungkinan besar masih bullshit, kecuali dia udah punya keluarga, udah gitu aja, gitu. Itu sih saran gue ya. Itu sih. Nah itu lanjut yang lain, mungkin ada pertanyaan. Ya terima kasih ya jawabannya ya. Terima kasih tuh. Ini sebelumnya kayak pengen ngasih tahu kok tentang alasan kenapa di grup alumni itu nggak pernah kejar kop event itu karena kita sendiri nggak diundang ke grup alumni kok. Gue tahu, emang lu pikir gue nggak tahu? Gue tahu. Iya kita undang aku kak, undang nggak aku. ada ini sih, jadi nggak ada yang ini. Yang admin bukan gue. Gue juga nggak tahu Jadi siapa kita nggak bisa adminnya. ngejar kop alumni di grup alumni ya Nah kok. itu maksud gue, itu kan kalau dari yang terakhir dibikin, kapan sih di grup dibikin, kampret juga nih yang alumninya nih. Anjir lah, bikin emosi juga. Mana sih alumninya? Ada di satu lagi, bentar. Ampun, gue di depan, udah lah. Pokoknya gini aja, lu minta misalkan siapa yang masih ada di dalam ya. Kayak ada Kowiwen deh, ada siapa gitu. Nah lu tanya deh tuh, yang bikin admin siapa atau lu japri gue atau gimana. Minta, jadi kalau menurut gue, satu orang misalkan dari yang nanti pengurus yang aktif atau humasnya, join ke dalam gitu. Nah, dari humas yang ada di dalam alumni pun, minta tolong untuk dijadikan admin. Kenapa? Karena nanti untuk alumni-alumni yang sudah lulus, baik yang baru ataupun yang lama, itu akan dijoinkan ke grup yang alumninya. Jadi nggak lepas cuma plek begitu aja, karena belum tentu ada yang ngurusin grup alumni. Karena kan bisa jadi yang administrator alumninya itu tahun kapan gitu ya, mungkin udah punya anak, udah punya keluarga atau gimana, nggak keurus gitu kan.
Nah, maksud gue sih itu, mintalah ke ini, ke siapa kek, nanti lo ini tanya dah. Kayak Grace ada deh, Tin. Grace ada di dalam deh kalau nggak salah sih. Ada nih kok, samping saya lagi. Ya tanya aja Grace, lu di dalam nggak Grace? Di dalam Diem, kok. diem. Lu ngomong dong dari tadi, diem aja dari tadi. Bener-bener ya tuh nih ya. Ya kan nyimak. Di dalam kan, nah lu minta Grace tuh lihat siapa yang jadi administratornya, suruh Saya admin kok. No, kan lu liatin Tin, lu nanya gue, lu admin Tin. Yang bener Tin. Saya sempat nanya ke Cigres, kenapa sih kita nggak diundang? Cigresnya bilang dia nggak tahu, tanya ke Alumni sebelumnya. Iya kan aku diundang. Anjir. Aku diundang kok. Terus tiba-tiba jadi admin lagi. Nanti mungkin Grace naikin siapa satu. Nah, lu mulai deh tuh alumni yang udah lulus itu ditarik semua. Ngerti nggak? Ditarik semua ke dalam alumni. Nah, nanti kalau lu mulai ada event atau apa gitu kan dia kasih info aja atau apa pengembangan atau apa. Jadi memang mungkin ya tidak bisa berharap banyak, iya tidak gitu kan. Tapi setidaknya lu udah mencoba dulu gitu. Misalnya nyebar satu event, misalnya katakanlah dari 10 orang mungkin ada 2-3 yang ikut, kan kita nggak ada yang tahu juga. Atau lu bisa minta ke alumni juga, ya Koko Cici tolong ya kalau yang bisa datang atau yang bisa join nih event kita nih bla 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 semua, terus bantu share ya gini gitu. Bonus kan kalau misalkan nanti ke depan lu ada apa gimana atau sharing apa butuh apa bisa diinfoin juga gitu. Itu sih pemikiran gue ya. Karena kalau gue di zaman lu pasti gue akan gue susahin tuh alumninya. Gue mintain, lu jangan bilang alumni deh. Kalau mau dana deh, kalau enggak deh. Itu aja gue mah, gampang aja ya kan. Ya udah. Oke kok, makasih kok. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini udah 1 jam 24 menit. Mungkin satu pertanyaan terakhir atau ada yang ingin gimana? Mungkin Cici mau bertanya sih? Enggak. Ya udah. Bye. Jangan malu-malu nih Alex kan seangkatan nih sama Imelda sama April, pasti ngerti lah ya kinerja mereka. Ingin bertanya gitu tentang untuk gimana lanjutan KMB. Yang baru-baru siapa aja nih di sini Ten? Saya Pak. Siapa? Adi. Baru nih maba. Oh. Siapa Tin orang? Untuk maba sih yang join tuh Jorse. Karina di atasnya ya? Karina di atasnya ya? Gimana? Tolong nih. Karina 2020, George 2021, Dian 2020. Oh, George, Dian, Karina. Udah? Iya. 2021 nggak ada lagi? Yang join cuma George saja sih kok, 2021-nya. Yang lainnya? Kayaknya tadi ada Johan, tapi udah left. Johan keluar. Oh, oke. Ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin Ko Adi. Oh, Karina. Gimana Karina ingin bertanya? Atau kalau enggak ini, April mau nanya nggak sama email? Atau email mau nggak nanya sama April? Karena apa? Ini kan istilahnya kan lu mau tahu nih, lu bisa jawab kan nih pertanyaan gua kalau kayak gini. Ya nggak? Istilahnya kan challenge kan boleh. Ya kan? Mungkin dijatuhkan ya. Mungkin dari Karina dulu. Tadi Karina sudah nyalain mic. Silakan Karina. Semuanya. Ini aku kurang tahu udah ditanyain atau belum buat Ci Imelda sama Ci April. Pertanyaannya itu hal pertama apa yang akan Cici, Imelda dan Ci April lakukan ketika terpilih jadi ketua? Untuk pertanyaan seperti itu sih tadi udah ada, cuman ini kan lebih pertanyaan semua itu lebih ke pandemi ya. Mungkin untuk Karina bisa lebih
lebih general kali ya, pandemi maupun tidak kali ya. Dalam kondisi pandemi atau enggak gitu, misalnya mungkin ada program apa yang pertama kali ingin dilakukan, atau misalnya ada hal apa sih yang mau dilakuin pertama kali, misalnya ketika udah dipilih mau dilakuin apa gitu. Ayo coba Pril. Ayo, silakan. Jawab. Gak apa-apa. Ya deh, saya mau coba jawab deh. Sebelumnya makasih Karina atas pertanyaannya. Kalau di masa pandemi gini, kalau misalnya udah kepilih jadi ketua, saya pengen ngadain kebaktian Jumatan yang secara daring. Tapi kalau misalnya udah offline, saya pengen ngadain yang seperti saya bilang tadi, acara yang sejenisnya Hello Day buat kita mempertemukan diri kita, alumni, maba, sama anggota anggota KMB yang lain yang aktif. Terima kasih. Baik, terima kasih Karina untuk pertanyaannya. Hal pertama yang akan dilakukan setelah menjadi ketua nanti yang pasti akan berkomunikasi terlebih dahulu kepada para anggota BPH. Saya akan memberitahu apa aja sih yang akan kita kerjakan ke depannya, setahun ke depan itu kita mau ngapain, cara-caranya itu bagaimana. Yang pasti lebih ke diskusi terlebih dahulu kepada anggota BPH. Oke. Kalau saya, enggak ya, gue nggak ikut ya, sorry. Mungkin kok ingin jadi ketua lagi. Kagak. Oke. Gimana? Mau sesi ketua tanya ketua gimana nih? Mungkin bisa kali ya satu pertanyaan dari Imelda untuk April dan satu pertanyaan dari April untuk Imelda. Atau Karina ada tanggapan? Cukup sih kalau ya. April sama Imelda. Makasih Karina. Ya, diem. Din, apa lagi Din? Gimana nih? Lah, kan penyelenggaranya. Gimana? Imelda ada pertanyaan untuk April atau April ada pertanyaan untuk Imelda? Kalau dari saya cukup ya. Kebetulan nggak ada sih kok. Nggak ada juga. Meanto ingin bertanya, Meanto sebagai ini dokumenter. Saya sedang mikir, Pak. Nanya apa ya? Cici mau nanya. Aduh, silakan Ci. Kalau ceritanya kalian dikasih kesempatan buat nolak nih, mencalonkan diri jadi ketua, kalian mau atau tetap lanjut jadi ketua? Ngerti kan maksud pertanyaan Cici? Nggak usah senang deh kalian. Aku sih yes, Ci. Saya sih yes, Ci, kalau bisa nolak, Ci. Aku juga yes sih. Saya juga yes. Saya juga yes sih kebetulan. Aduh. Waduh, nih mau menolak. Belum Aduh email, Anda jangan kepancing email. Ya enggak Ci, bercanda Ci. Ini boleh jawab nggak Ci? Ya dijawab aja. Oh ya, ini saya coba jawabnya Ci ya. Kalau misalnya ada kesempatan buat nolak, sebenarnya saya nggak pengen nolak sih, karena seperti saya bilang tadi, faktor kenapa saya pengen jadi ketua, karena buat belajar gimana menjadi ketua yang adil, gimana menjadi ketua yang bisa merangkul BPH seperti teman-teman dan lain sebagainya. Mencari pengalaman sih Ci, paling tepatnya. Jadi saya tidak akan menyanyiakan kesempatan Ci, seperti itu Ci. Terima kasih Ci. Dari April? Kalau dikasih kesempatan untuk nolak, saya masih tetap lanjut ingin mencalonkan diri sebagai ketua ya, karena saya juga ingin menambah pengalaman saya di dunia organisasi. Kan saya udah pernah jadi humas, nah saya pengen tahu gimana sih rasanya jadi ketua gitu. Jadi saya ingin menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Oke. Mantap, Ci. Tidak seperti Cici ya, Ci. Mantap.
luar biasa. Kalau kita mau jawabnya, saya nolak gitu. Udah ke record loh. Aduh, Cici kena record. Jadi Ciara sempat on mic nih. Ingin bertanya kali Ciara. Nggak apa, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin Mianto ingin curhat nih? Versi curhat Mianto versi 3. Wah, jadi saya lagi ini. Jangan. Ini udah nggak ada. Kalau gue sih mungkin ngasih saran kali ya, karena kalau gue lebih view-nya sih ngeliatnya sih takutnya kalau yang baru-barunya ngeliat nih, jir cuma tinggal segini doang gitu orangnya kan. Maksudnya KMB-nya waduh. Ini ketua sekarang ini besokannya ada nggak ya pas lagi di 2022 gitu ya, maba baru 2022 tuh bakal ada nggak ya, atau cuma berhenti di gua gitu kan di 2021 takutnya gitu kan. Mungkin kalau dari sisi gue ya sebagai alumni gitu ya, kalau dari sisi gue sih mungkin bukan menguatkan ya, lebih tepatnya mungkin sharing. Bener yang dikatakan sama siapa, Imelda ataupun April gitu ya. Terlepas nantinya kalian akan jadi hanya sebatas anggota atau nanti masuk ke BPH ya, Badan Pengurus Harian ya, BPH, ataupun nanti jadi ketua gitu ya. Kalau saran gue adalah ikut. Kenapa? Karena nggak tahu ya, istilahnya kita lihat kan, kalau lihat dunia semakin berkembang gitu ya, istilahnya baik dari sisi teknologi atau lain halnya. Begitupun juga IQ ataupun EQ kalian pun pasti berbeda dari gue di saat yang lagi saat gue kuliah dulu sama kalian sekarang pun pasti berbeda jauh gitu kan. Apalagi ditambah dengan pesatnya teknologi gitu ya, pasti harusnya kan kalian lebih better lagi lah daripada gue pada nih yang udah alumni gitu kan, dan punya istilahnya ide-ide kreatif atau inovasi. Nah, terlepas dari itu semua, saran gue ikut gitu. Kalau ada yang misalkan nantinya, oh gini ya, speak up. Karena kalau kalian diem, itu tidak mengubah apapun, satu. Ya kan? Dan kalau kalian speak up, istilahnya oke lah, mungkin nggak didengar pun pasti bisa jadi gitu ya. Bisa jadi belum didengar, tapi latihlah mental kalian sebesar mungkin gitu. Ya nanti mungkin pada saat si Imelda ataupun April gitu jadi ketua, pas ngasih proposal atau bikin suatu event, ada yang bilang, halah ini acara apaan sih, kagak jelas. Ya enggak? Ada lah yang nanti ada dana lagi kayak gini segala macam. Ada yang nanti komentar, wah acaranya cuma kecil lah, nggak ada orang segala macam bla bla bla. Kalau menurut gua itu bagian dari pembelajaran. Dan jangan memperkecil hati kalian, ikut organisasi tapi kecil. Enggak. Tapi boleh nggak sih kalau kita ubah mindsetnya, gimana ya kalau gua join ini organisasi harus besar. Kan tantangannya di situ. Kalau cuma bicara kecil ya emang sekarang kecil, lihat aja orangnya cuma ada berapa ya kan. Tapi kan yang jadi pertanyaan, mungkin pertanyaan masing-masing sih dalam diri ya kita, karena konteksnya kita kan organisasi gitu ya. Kalau gue join apa nih, kontribusi apa yang bisa gue bikin di organisasi ini gitu. Gebrakan apa yang mesti gue lakuin agar KMB ini tetap hidup, satu, dan mungkin juga bisa dikenal sama orang luas. Oke, orang mungkin akan bilang, ya KMB lu mah misalkan Mel atau April mau sedikit orangnya, iya, tapi laku acaranya. Nah, kan enak kalau dikatain orang gitu, lu balasnya gitu, ya enggak? Nah, itu istilahnya latihlah mental kalian. Kalaupun nanti ada rejection segala macem, itu cuma bagian dari proses.
Nah, karena apa? Nanti setelah kalian lulus, istilahnya kan kalau gue kan bicara afternya ya. Karena kalau berjalannya ya nanti lu harus ngerasain lah. Kalau bicara afternya, semua yang kalian pelajari, baik dari itu sisi kuliah ataupun organisasi, besar akan terpakai. Terutama yang di bagian organisasinya. Karena pada saat lu masuk ke dunia kerja atau dunia usaha gitu ya, itu gimana kalian melatih mental kalian, gimana kalian harus melatih speak up kalian di depan orang gitu ya, atau nanti mesti dipaksa untuk presentasi segala macem gitu. Latihannya itu ya dari sekarang. Kalau kuliah gua rasa teoristis lah, lu bisa pelajarin itu ya nggak, itu ada buku, ada digital segala macemnya. Tapi kalau untuk apa bicara di depan orang banyak ataupun ini, atau lu harus ngelobi orang misalkan gitu ya, nah itu kan belajarnya di organisasi bukan di kuliahannya gitu. Kan itu sih. Tin, ada lagi Tin? Gue duluan ya, gue baru balik. Makasih atas gue duluan ya, thank you ya. Sorry ya kalau ada salah kata, sorry ya. Iya, terima kasih kok. Terima kasih kok. Kita masuk sesi saran aja kali ya. Mungkin ini atau CR atau Ko Hadi ingin memberikan saran untuk calon ketua baru ini. Silakan Cici dan Koko. Lah, alumni gak ada yang lain lagi? Enggak. Itu di rumah lu ada 4 orang. Program mungkin. Mereka lagi di belakang. Aduh. Ya udah Hera sama Ani duluan deh, gue belakangan. Mungkin dari saya dulu aja kali ya. Ini udah kepikiran juga ya tadi. Untuk Imelda atau April, terlepas siapapun yang jadi ketua, ini kan kalian berdua tadi kan kayak udah sempat mendeklarasikan kalau kalian berdua ini kan udah sebagai sahabat ya. Siapapun yang terpilih, saling support sama lainnya. Jangan karena dia ketua, dia yang harus nyuruh. Jangan seperti itu. Kalau ngelihat si April atau Imelda susah, itu langsung dibantu aja. Itu saling support. Baik itu kalian sebagai ketua sekretaris ataupun yang lainnya. Dan juga nih Koko harapin kalian turunin ini ke BPH ataupun anggota-anggota aktif lainnya. Turunin semua pelajaran yang kalian dapetin dari sini untuk mereka. Itu aja saran dan pesan dari Koko. Mungkin dari Ko Hadi, silakan Ko. Yang lain lah, yang lain. Hera sama Ani. Ani, Ci, mantan ketua, Ci. Silakan, Ci. Tahu, mantan ketua, gue bukan mantan ketua, weh. Ani emang. Hadi mah mantan preman. Itu dia. Saya Ko Hadi mantan ketua KMBJ ya. KMBJ lagi. KMBJ Jabodetabek. Silahkan kok, berarti Koko duluan. Oke, gini. Dari gua, kalian bakal 2 tahun, otomatis bakal 2 tahun antara April sama Imelda. Bakal ngelewatin masa bosan. Martin baru ngerasain itu dan baru lewat masa bosannya. Kalian bakal ngerasain masa bosan. Saran gua, hadapin semaksimal mungkin. Kalau bisa jangan kabur. Kalau kalian kabur, itu yang jadi masalah. Kalau kalian hadapin, banyak kok yang membantu kalian. Terus, gue setuju sama kalian. KMB itu meaningful banget. Tolong sampein itu ke adik-adik kalian. Karena adik-adik kalian, apalagi yang kena COVID, yang zaman masuknya pas COVID, nggak bakal ngerasain. Kalian yang sedikit ngerasain aja, sisa kalian berdua doang nih, gitu kan. Sisa dikit juga gitu. Apalagi mereka yang nggak ngerasain, itu yang bakal challenging tuh bakal di sana sebenarnya. Terlepas dari KMB lanjut atau enggak, ya desisinya ada di tangan kalian semua yang jalanin. Kalau emang harus berhenti ya berhenti aja gitu. Mungkin bahasa kasarnya seperti itu, tapi semoga jangan berhenti gitu. Terus jadilah ketua yang bisa bijaksana. Nggak bakal kalian jadi ketua yang bisa nurutin semua keinginan
anggota kalian atau BPH kalian. Tapi seenggaknya coba kalian bijaksana. Itu aja dari gue. Thank you. Oke, mantap kok. Mungkin dari Ciani atau Ciara. Oke, tes. Dengeran ya? Dengeran. Halo? Dengeran, Ci. Kedengeran? Oke. Dari sini sebenarnya simple aja. sorry. Dari sini sebenarnya simple aja. Kalian semua ini, terutama Imelda sama April itu udah tahu ya. Kayak tadi Hadi juga bilang, Koyan juga bilang, KMB itu ada fungsinya gitu, maknanya ada banget sama kalian gitu. Jadi kalau bisa diturunin lagi, jangan pernah takut gitu. Kalian kan ketuanya nih, misalnya salah satu dari kalian kan bakalan jadi ketuanya. Jangan pernah takut untuk ngambil keputusan atau ngadain event atau apapun itu nggak usah takut. Misalkan takut nih nanti tanggapan alumni gimana nih? Ini kayak gimana nih? Ini kayak gimana nih gitu. KMB ini ada untuk kalian gitu. KMB ini ada untuk kalian. Untuk kalian belajar, untuk kalian nyari dapat teman, untuk kalian nyari pengalaman gitu. Jadi wadah ini ada untuk kalian. Jadi kalian gunakan semaksimal mungkin, jangan takut-takut gitu. Tapi dalam tanda kutip hal yang wajar ya gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu juga dalam kesalahan yang dalam tanda kutip itu wajar gitu. Nah, jadi jangan pernah takut gitu. Kalian melakukan apa, ya udah diskusiin. Kalian pikir kembali lagi itu kira-kira perlu nggak sih gitu kan? Kayak gini udah baik gak sih gitu. Jadi gak usah takut ini nanti kayak gimana, alumni nanti bakal pikir kayak gimana, atau kayak dari ketua dewan penasihat kayak gimana nanti, kayak gitu nggak usah. Jadi gak usah takut gitu. Itu aja dari sisi turunin. Kalau bisa sama kayak Martin juga, turunin lagi aja apa yang kalian dapat, turunin lagi ke adik-adik kalian. Jadi adik-adik kalian juga bisa bantu apa ya, bukan nyari anak sih, tapi ya bantu buat ngerangkul lagi yang di bawah-bawahnya lagi gitu. Ngerti ya? Itu aja sih dari Cici. Oke, thank you. Makasih, Ci. Terima kasih Ci atas sarannya. Mungkin Iya, dari Ciani cuma bilang jangan berantem. Tahu orang Bekasi mentang-mentang soman. Nih. Mungkin Ciani lagi istirahat juga kali ya. Mungkin Kogren ingin memberikan saran untuk mereka, ataupun juga untuk Alexander ataupun Karina ataupun Jorse, siapa tahu ingin memberikan saran kepada calon ketua yang baru, itu silakan. Enggak deh, dari aku udah cukup dari teman-teman yang tadi udah ngomong. Semangat aja pokoknya yang kepilih, tetap sayang support aja kalian. Udah itu aja. Oke kok, mungkin Mianto pengen ngasih saran juga Mi? Boleh. Paling silakan Mi. Saran Koko pasti di zaman-zaman ini kan, maba-maba sekarang juga kan mereka kena pandemi, jadi kita kan online terus ya. Kayaknya rasanya jadi agak susah aja gitu membuktikan bahwa KMB ini itu sebenarnya bermakna, seru, asik gitu. Jadi Koko kan ngerasain bermakna itu kita pas ngadain acara offline ya, kayak BC, kayak itu dan lain-lain, PPD. Itu yang buat Koko jadi bermakna banget, bisa sampai sekarang ngikutin. Kan kalian juga udah pernah ngerasain juga, tapi yang tahun di bawah kalian itu nggak ngerasain gitu. Mungkin kalau misalnya kita ada dikasih kalian ada dikasih keleluasan buat ngadain acara offline, adain aja yang bener-bener nge-boom biar mereka itu ngerasa wah asik loh udah ada di KMB ini gitu. Pengen banget ngerasain feel itu, jadi kita agak rame gitu rasanya, jadi bisa ngerangkul lagi, jadi lebih
happy aja. Mungkin gitu sih, lebih ke sana. Pokoknya semangat terus sih buat kalian pasti bisa membangun KMB ini menjadi lebih baik lagi gitu sih. Makasih. Oke, mantap Meanto atas sarannya. Ini udah jam 8 juga, udah 1 jam 47 menit kita sesi ini. Lebih baik kita tutup aja kali ya. Tinin terakhir. Oke, silakan kok. Buat semuanya yang ada di sini, saran gue jangan nganggep KMB kita kecil. Dari jumlah orang emang dikit, tapi percaya deh, di luar sana KMB kita cukup punya nama kok. Emang nggak setara BINUS karena kita kalah jumlahnya, tapi kita di atas yang lain kok, berada di atas rata-rata. Gue udah ngerasain itu. Martin sempat ngeliat kok KMB kita gimana besarnya. Jadi jangan ngerasa kecil, KMB kita tuh besar. Intinya itu aja. Wah, kok saya? Lu kan ikut KMBJ, volunteer kan? KMBJ kita sangat berkontribusi waktu itu. Bisa dianggap. Oh iya. Oke, jangan ngerasa kecil lah. Nama kita cukup terkenal kok di luar sana. Cukup dijaga dan jangan lupa bahwa UP sampai minta kita buat bergabung karena dia kekurangan anggota. Wih, kita soalnya sama UP anjir. Oh, sorry. Kenapa UP? Aduh, si Cigres kenapa sih? UP intinya tuh Dulu tuh gini. kita tuh sama UP sama UI tuh solid. Tuh. Oh iya. Jadi ketua. Tuh. Itu beda cerita itu. Waktu zaman gue juga solid sepertinya. Kapan gitu loh. Waktu zaman gue juga solid kayaknya. Iya, sama UP, sama UI. Walaupun sama anak BINUS juga mainnya bertiga-tiga. Iya benar, bisa lah. KMB kita punya relasi yang bagus sama BINUS, LSPR apalagi. Ya banyak lah pokoknya. Sebelah juga sama. Ya benar, 11 KMB. Oke, dah silakan Tin lanjutkan. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Cici Koko dan teman-teman yang sudah hadir pada sesi tanya jawab calon ketua BPH periode 2022-2023 malam hari ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi, untuk calon ketua juga menjawabnya dengan sangat bagus. Untuk pemilihan ketua akan dilakukan mulai besok hingga hari Minggu jam berapa ya? Jam 6 sore aja kali ya. Jam 6 sore, dan pelantikannya akan dimulai hari Minggu juga jam 7 malam. Jadi untuk Cici Koko yang ada di sini jangan lupa untuk ngevote ya. Oh iya kan udah dulu sih. Nggak bisa. Ya yang penting yang bisa ngevote itu tolong untuk ngevote, karena satu vote dari kalian itu sangat berharga dan akan menentukan nasib KMB nanti. Bukan nasib KMB dong, tapi KMB ke depannya. Ya kan nasibnya sesuatu lah. Inggris berisik, biarin aja dia ngomong. Iya. Yang penting menentukan. Ini tuh nggak pakai teks ya, ini tuh aku improve soalnya. Oke, lanjutin. Sabar. Mana sih? Oh iya. Jadinya. Oh iya. Cigres salam dari Kodapit. Oke, jadi langsung kita tutup aja ya. Bingung. Sebelum kita menutup tanya jawab pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita bernamaskara terlebih dahulu. Namaskara kata. Arahang sama sambudo bhagawa Buddham bhagavantam abiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho Sangga namami. Sabi sekawan semoga hidup berbahagia. Sadu. Oke. Untuk acara pada malam hari ini kita tutup ya. Terima kasih semuanya sudah mau join. Terima kasih semuanya sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada dua calon ketua yang sudah memberikan jawaban dengan baik pada malam hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Nggak ada Nggak dokumentasi ada dulu tes. gitu. Nah, lapar. Kasihan dia belum makan tahu. Screenshot. Berisik. Ko David nyari ini. Biarin aja dia. Ya. Ya, dadah. Terima kasih semua. Terima kasih. Dadah. Terima kasih semua. Dadah, yang penting Dadah, kalian semua udah semua. klik. Dadah. Oke. Ini udah ya recordnya. Dadah. Dimatiin aja, Mi. Oke. Terima kasih. Makasih.